Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun bermacet-macet ria, insyaallah banyak jalan menuju Indiva, insyaallah. Saya pas keluar Galumpit, wah baru ke atas film yang indah, DPR, wah Bina Karya. Karena saya bawa kabel kemarin dia bilang, alhamdulillah sama kabel. Supaya lebih semangat, saya mau game dulu ya. Ini ada berapa 6 baris ya? 6 baris. Yang ini 2 baris 1 grup ya. Ini 2 baris 1 grup. Ihwan Ahmad. Ini soalnya ada anak SMK biar senang main-main. Kalau saya tunjuk ini yang 2 baris, saya namakan grup-grup ketan. Ya. Kalau saya tunjuk bilang ketan. Semangat, ketan. Coba. Ketan. Nah, yang 2 ini bilang tumplek-plek. Ya. Coba. Coba yang 2 ini tumplek-plek. Ya, jangan kalah semangat. Grup 1, grup 2, grup 3. Yang ini kebul. Bukan kebul-kebul ya. Kebul. Ya, kebul. Ya. Jangan ikut bunyi. Ya, yang ditunjuk dia yang bunyi. Ya. Bilangnya kebul ya. Wayahnya 2 kali. Siap. Gak usah film ditunjuk. Ya. Ditunjuk dulu baru bunyi. Ya, siap. Tuh, ini gak boleh bunyi. Gimana tangan saya? Kemana? Fokus, the power of focus. Konsentrasi dimulai. Lihat tangan saya ya. Aduh, kalau belum fokus kita sampai sore aja ya. Kurang main-main. Siap, 1, 2, 3. Aduh. Baik, alhamdulillah. Ya minimal sore di pagi hari ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, hari ini soalnya ini materinya berat gitu ya. Bagi yang berat, kalau bagi yang ringan bisa ringan. Kalau bagi Allah ringan. La haula wala quwata illa billah. Yang mau minum boleh minum dulu. Nah, teman-teman sekalian, kita selalu belajar ya setiap saat di Indivine, teman-teman yang di SMK juga ikutin ritme yang ada di sini ya. Ini semua pelari semua. Kalau adik-adik jalan, ketinggalan. Ya, betul nggak? Nah, ini semua tipe pelari. Orang yang selalu bergerak cepat, yang selalu semangat. Tadi Kang Yudi masuk ke dia tuh kayaknya tanpa rem. Lurus motor. Cik dua. Ya. Sadetik potong gaji. Sedekah ya, sedekah. Atau nikmati aja tuh potong gaji, jangan jadi beban, semangat. Justru sedekah, Allah kasih waktu sedekah ya. Ada masuk ke yayasan ya. Mana yayasan? Teh, masuk ya. Sudah ada infak absen suka ada. Wah, tagih ke Bang Dika. Ya, nggak apa-apa semangat. Itu cirinya antum orang-orang yang luar biasa, komit dengan kebaikan. Ya, karena insya Allah sebenarnya kebudayaan ini budaya aja. Tanpa absen juga sebenarnya kita percaya sama antum semua. Tapi supaya latihan kita absen, supaya teradministrasi dengan baik. Kan disuruh nulis ya? Ya, disuruh nulis kita. Nah, teman-teman dengan semangat antum semua, hari ini kita bakar lagi semangatnya. Ya, tadi sudah ketan tumplek kebul-kebul. Ya, berarti antum bayangkan makna dari balik itu semua, hikmahnya apa? Saya nggak kebayang hikmahnya apa. Ya, penting fokus ya, konsentrasi. Nah,
Coba antum bayangkan di pagi hari ini gitu, di setengah kepadatan orang tadi di jalanan, semuanya Allah yang atur itu. Ada nggak yang tidak diatur oleh Allah? Merahnya itu kalau dari GPS ya dari, karena saya tagnya Galupit ya, dari Galupit sampai ke bawah sini ya. Itu semua orang hidup menuju ke satu tujuannya masing-masing. Ada yang mau kerja, ada yang mungkin belanja, ada yang mungkin kuliah, ada yang mungkin apel ya kabogoh. Ayo kan, rupa-rupa di jalan ada manusia. Nah, inamal amalu binniyah, teman-teman sekarang udah masuk ke ruangan ini, yang di SMK, anak-anak yang PKL, awat semua ada imannya. Awat semua ya. Itu Raka baju biru PKL. Oh, pegawai. Biru soal. Segala PKL. Ya. Coba niatnya diluruskan ya. Dek, kata kakak. Diluruskan ya. Niatnya bismillahirrahmanirrahim di sini belajar. Ya, belajar. Jadi pengalaman hidup. Bagus lagi tambahin niat. Saya kalau lulus mau gabung di Indiva. Insya Allah. Ya, kalau di sini senang semua insya Allah. Gak ada yang gak senang kan? Kecuali yang sedih. Ya, don't be sad. Jangan bersedih. Harus senang di Indiva itu. Mau segimana susahnya, target belum tercapai, senang. Alhamdulillah. Kita udah diajarin begitu secara tauhid. Alhamdulillah itu adalah puncak keimanan tertinggi. Kalau sudah alhamdulillah, apapun alhamdulillah, itu puncak keimanan tertinggi. Sakumaha nyeri hatena diputuskeun gitu ya. Sakumaha nyeri hatena dicuekin oleh orang gitu, dibenci oleh orang. Tapi udah alhamdulillah. Karena kita tahu yang membuat itu semua siapa? Allah. Nah, ketika teman-teman dikasih HP sama saya, siapa yang mau dikasih HP? Gak ada yang mau, oke. Dan gue ngacung. Gak ada yang ngacung. Ya, ketika dikasih HP, biasanya senangnya sama HP-nya apa sama yang ngasihnya? Fokusnya sama HP biasanya. Tapi harusnya fokus sama yang ngasihnya. Kamu mau ngasihnya kaset model sahan pangkasihnya dia. Wah, Kang Ridwan misalkan. Fokus sama yang ngasihnya, bukan fokus kepada HP-nya. Zaman sekarang mungkin nggak zaman surat-suratan ya, bahwa lama kan ada surat cinta ya. Sekarang masih ada nggak? Nggak ada ya. Apa sekarang WA mungkin ya. Dapat WA misalkan assalamualaikum say gitu. Fokus ke assalamualaikum sayanya apa fokus ke yang ngasih ucapannya? Ke yang ngasih ucapan. Bagus. Nah, sama kita juga sekarang nih, jadi manusia ini diberikan banyak hal. Ada yang dikasih rambut, ada yang dikasih rambut, ada yang dikasih mata, telinga, lengkap semua yang ada di fisik kita. Bahkan Allah mengurus kita di setiap sisi detiknya. Kita fokusnya pada yang diberi, apa pada yang memberinya. Pada yang memberinya. Nah, insya Allah nanti antum semua harus sampai kepada level salik. Salik itu apa? Orang yang sudah selalu terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melihat apapun dia langsung teknya itu ke Allah. Lihat macet Allah. Subhanallah. Itu. Nah, antum bisa banyak pilihan yang disukai zikir itu apa? Ada orang yang suka zikirnya dengan qul huwallah wahad Allahu samad. Salatnya itu terus enggak apa-apa. Berarti dia orang yang senang dengan qul huwallahu wahad Allahu samad sampai sebagai lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sekufu dengan Allah. Nah, kalau yang mau nikah, kalau lagi taruh coba tadi yang sekufu, jangan tidak sekufu. Materi nikah dulu ya. Kenapa sekufu? Sekufu itu ya setara gitu. Misalkan saya tukang ngarit yang nikah sama tukang ngalibet misalkan. Artinya sekufu, setara. Nah, jangan kemudian kita bercita-cita kita tukang bala-bala misalkan. Nikah sama tukang pesawat helikopter, nggak bisa. Rada jauh tuh gitu jomblo. Tapi bisa jodoh? Mungkin jodoh. Tapi kan rada kurang sekufu ya biasanya betul. Coba aja yang sudah nikah, sekufu antum dengan istri antum sekarang gitu. Saya juga merasakan sekufu banget sama istri saya gitu. Ya, sekufu itu setara tapi tidak sama. Ya, pasangan dalam rumah tangga. Ini motivasi kuliah pranikah. Ya, nanti insya Allah akan menemukan yang sekufu. Kalem aja gitu. Kalau melihat seseorang misalkan tampan, kaset gitu ya, bagi perempuan mungkin pinginnya yang begitu gitu. Kamu sakuna kanal. Belum tentu satu kanal. Ayeuna mah teu zaman ya.
kartu ATM tapi ya, isinya nol gitu. Kartu ATM tapi isinya miliaran itu lebih asik kan? Daripada yang ngejenol ada yang rapami kan dompetnya nolong. Ya, Kang Helmi kan dompet itu masih nolong. Kan dompetnya lebih nolong lagi ya. Ya, offset dari sakunya belum tentu isinya penuh gitu. Nanti akan dapat yang sepupu yang juga punya bawa kantong gede, kayak bawa duit gede. Nah, berarti sekufu. Gitu. Nah, itu sekufu dalam hal rumah tangga. Nah, kita juga sama pertemuan kita di sini insya Allah sekufu. Ya, artinya nggak jauh-jauh banget level kita. Antara saya dan teman-teman. Maka saya senang kalau sama teman-temanku ya, ayo kita bangun keakraban. Jangan ada terlalu jenjang yang jauh antara atasan dan bawahan. Ya, atasan dan bawahan. Bikin bawahan jorok ya. Atasan dan bawahan. Itu jangan terlalu jauh. Bahkan ada kadang-kadang posisi atasan bawahan di level kerja aja. Kalau di luar kerja, friend. Ya, bisa nggak latihan gitu. Ya. Sekarang mungkin beda saya HR itu marketing. Kalau lagi ini fungsinya. Bagaimana yang ini hormat kepada keputusan HR, yang HR tidak bijaksana memberikan keputusan dan sebagainya. Nah, ini adalah sekufu. Nah, kalau sudah sekufu, cocok, sejodoh, itu kuat ke depannya. Nggak mudah diombang-ambing walaupun mungkin lomba hutang. Hanya tinggal di sebuah kamar, satu petak gitu. Satu petak itu satu petak sawah. Kamar paling kecil berapa sih? 3x3 ya. Kos-kosan mungkinnya. Motornya juga masuk ke dalam kamar. Nah, saya juga ngerasain itu dulu waktu kontrak. Tinggal sama istri, anak satu, motornya masuk ke kamar. Jadi kasur, motor. Jadi tidur ke depan, motor. Apa itu proses dari kehidupan. Nah, sisi-sisi kebaikan kita yang harus kita tanam dari mulai sekarang itu adalah bagaimana kekuatan tadiyah kita, pengorbanan. Semua orang berkorban, ya. Dan di Indonesia semua sedang berkorban sekarang. Sedang menuju kepada satu tujuan yang lebih besar lagi. Tapi di saat kita berada pada posisi yang kecil, karakter kita harus kita bangun. Komitmen kita harus kita bangun. Kalau waktu kita susah, kita masih rajin sedekah, tetap maksakan kita membantu orang, berbagi dengan orang, insya Allah ketika besar pun kita ringan untuk berbagi. Tapi kalau di awal udah pedit, kupet, nggak suka ngebantu orang, kayaknya susah, berat gitu. Tapi coba dilatih dari sekarang. Punya cimol bagi ke hiji ewa sekarang. Jangan kupet di pojok gitu. Yang lain tuh nggak usah, cukuplah mencium bau cimol. Nah, kalau punya bagikan. Gitu. Artinya apa? Latihan dari di saat kita kecil, di saat kita tidak mampu. Kalau sudah gede gampang gitu. Nah, sama ketika kita punya visi membangun imperium bisnis global bertaraf internasional dengan landasan wakaf produktif. Kita punya visi yang besar, tapi kondisi kita lagi susah. Kayak pariat kayak uang dingin kan kita investasikan. Uang dinginnya udah di rumah, Pak. Maksudnya beliau wakafkan dari sentra kita untuk beli rumah di sebelah. Mohon doanya nanti mungkin ada sebagian orang kantor di situ agak ke dalam sedikit. Ya. Nah, ini latihannya dari sekarang. Belum punya uang, jor-joran. Sedekah, wakaf, zakat, keluarin semua gitu ya. Alhamdulillah. Nah, asal nama hidupnya. Oke, lanjut ya, nggak apa-apa ya, sambil diinikan sama Kang Helmi. Nah, ketika kita punya target, visi yang besar gitu ya, kekuatan kita juga belum terlalu kuat, harus terus husnudon. Husnudonnya kepada siapa? Pada Allah. Karena hakikatnya yang memberi kekuatan itu siapa? Allah. Tidak kuat bagaimana sebab Allah itu. Matahari. Kalau hukum alam itu kan sesuatu benda yang dia panas dan panasnya itu bisa dikatakan unlimited, bahkan meledak nggak? Meledak ya. Tapi matahari yang sekian ribu tahun menyala-nyala dalam kondisi panas, meledak nggak? Enggak. Siapa yang menjaga matahari tidak meledak? Allah. Sesuatu yang bulat, bumi bulat datar. Aliran bulat atau aliran datar? Bulat ya. Kalau bulat, asumsinya kan ngegelundung ya. Dan ngegelundungnya biasanya tarik kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, bumi kita
tidak ngagelundung, hanya berada pada apa? Putaran rotasi. Ya, hanya pada rotasi dan itu diatur oleh Allah. Nah, kalau kita berkaca pada itu semua dan Allah sudah menjaga gen Adam sampai sekarang ada yang mati ada yang hidup, itu dahsyat sekali kan? Coba antum bayangkan Allah dari menciptakan Nabi Adam, kemudian turunan Adam sampai sekarang masih ada. Entah berapa miliar orang yang masih hidup, yang sudah mati kemudian sekarang yang masih hidup, semuanya Allah yang jaga dari gennya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita adalah gen Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu kalau kita melihat itu Allah Maha Besar enggak? Allah Maha memelihara enggak? Allah Maha mewujudkan enggak? Ya, dan Allah Maha membuka rahmatnya. Dan kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita di Indifa Multi Niaga, Indifa Group ya, di MN. Kayaknya cuma 2 slide juga nggak apa-apa ya. Ke kiri, ke kanan. Oh, belum. Oke. Ya. Nah, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud yang berbeda-beda, ada yang sama nggak di sini? Nggak ada, beda semua. Ada yang namanya sama? Kebetulan nama sama? Nggak ada. Adanya paling yang namanya depannya Muhammad. Yang nama Muhammad siapa aja di sini? Pak Arif Unggul. Yang lainnya nggak ada nama Muhammad. Ada yang namanya kalau Ahmad biasanya apa sih? Siti mah istri Pak Arif deui. Siti istri Pak Arif. Ya, Muhammad. Oke. Nah, kita akan belajar tentang pohon kebaikan. Pohon kebaikan apa? Bahasa Arabnya? Syajaratun thayyibah. Pohon kebaikan. Nah, kita sedang membangun atau sedang menumbuhkan pohon kebaikan. Tidak apa, mungkin barangkali kita masih dalam sebuah biji. Mungkin saja, tapi kita lihat perjalanan kita sudah sampai mana. Ya, di saat kita sedang bertumbuh untuk menjadi sebuah pohon syajaratun thayyibah, pohon kebaikan, pribadi kita juga harus tercermin demikian, bahwa kita adalah pribadi kebaikan, gen kebaikan. Jadi hadirnya kita dimanapun kita berada harus menjadi agen kebaikan. Siapa? Dimanapun berada, pertemuan apapun, di komunitas manapun, hadirnya kita harus menjadi agen kebaikan. Agen kebaikan siapa? Bukan agen kebaikan individu saja, tapi agen kebaikan di Islam, agama Islam. Cerminan Islam untuk tampilkan dari teman-teman. Kamu udah pada hafid semua ini hafidho, ini para hafid. Walaupun hafid, juz 30. Gak apa-apa. Dan loba udah hafal juz 30, betul gak? Yang hafal juz 30 syukur. Alhamdulillah. Yang nggak hafal, walaupun mungkin ngapal kulhu, anas, al-falaq. Tapi kalau antum cinta dengan 3 surat itu, antum ulang-ulang dan jadikan itu dikir, akan ada kebaikan tersendiri. Seperti Syekh Ali Jabir itu, dia senangnya dikir apa? Al-Fatihah. Di pagi hari Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai, karena dia mendalami makna, kemudian memahami maksud dan sebagainya, sebagai sebuah doa, sebagai sebuah ayat-ayat yang mengesahkan Allah, sebagai sebuah sifat, sebagai sebuah apalagi huda. Ya. Nah, antum lebih suka apa? Kalau saya lebih suka kulhu, ya saya senangnya kulhu. Komo witir pas mepet sarokaat kulhu. Tapi memang senang sama kulhu. Nah, itu kalau senang sama kulhu, baca kulhu. Atau suka Al-Fatihah, setiap apapun Al-Fatihah. Setiap apapun Al-Fatihah. Bagus itu. Ingat saya Al-Fatihah. Bukan berarti saya sudah mati. Ya, artinya doakan gitu. Ingat Pak Andi, doakan gitu. Saling mendoakan supaya kita sama-sama kuat. Dan saya juga insya Allah mendoakan teman-teman. Ketika ingat teman-teman, saya doakan insya Allah. Atau antum sukanya dengan subhanallah. Apa-apa subhanallah. Maha suci Allah. Saya lihat antum semua subhanallah. Karasep subhanallah gitu. Marandi subhanallah. Ayo temani kalau sama hari ini. Baunya ada beda. Ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke
akarnya dan cabangnya menjulang ke langit. Anda bisa bayangkan pohon yang kuat, sejarah thayyibah ini harus begitu, ya. Satu, kita seperti pohon baik, akarnya kuat, secara sistem kita kuat, secara visi kita kuat, secara konsep strategi, SOP dan lain-lain kita kuat. Kemudian cabangnya menjulang ke langit. Nah, setelah itu bagaimana? Tu'ti ukulaha kulli hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsalah linnasi la'allahum yatadzakkarun. Hinim bi'idni rabbiha, terus berbuah sesuai izin Rabbnya. Ya, alhamdulillah sudah berapa tahun kita berjalan, insya Allah sudah banyak manfaat. Apalagi kita semakin besar lagi. Hinim bi'idni rabbiha itu semakin besar. Siap? Hinim bi'idni rabbiha, berbuah sepanjang waktu seizin Tuhannya. Siap ya, insya Allah. Dan Allah membuat perumpamaan itu semua agar mereka selalu ingat. Oke. Nah, insya Allah orang-orang yang dididik adalah orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang salik, yang selalu terpaut dengan Allah. Closing terus Allah, closing lagi Allah. Ya. Nih, terima kasih Kang Fahri yang sudah ngawal digital kita ya. Di antaranya, kemudian teman-teman yang bergerak di rumah bersalin dan sebagainya. Ada juga yang fokus di dapur, ada yang fokus di kandang, semuanya bersinergi, berkolaborasi. Alhamdulillah sel-sel kita terus naik. Omset kita naik turun? Naik, alhamdulillah. Ya, termasuk harga siap naik ya. Harga domba naik, itu naik. Kemana tuh? Mau gak mau, ya nanti bertahap. Selama Pak Arif belum ngagorowok, harga tetap. Kak Arif aman? Yes. Yang Pak Arif mah banyak makna. Ya, komo Pak Arif ya. Kalau domba komo Pak Arif. Oke. Nah, ini gambaran pohon kita, kawan-kawan. Syajaratun thayyibah, pohon kebaikan. Nah, kita masih berada di akar sebenarnya sekarang. Mengokohkan terus akar, kuatkan terus, karena target kita itu harusnya sampai 2020 itu kita mencapai berapa? 100 miliar pertama. Capaian kita belum sampai, baru di 55 miliar tertinggi itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencapai 100 miliar pertama? Kita targetkan insya Allah di tahun 2022 ini kita harus capai 100 miliar pertama. Sekarang berapa miliar Kang Wanda? Kisaran berapa Kang? Udah ada 40? Belum? Duh, berapa berarti saya kudu neangan di mana duitnya? Supaya 100 miliar ini kita kejar. Lah haulah sebenarnya kita udah merencanakan sebuah RJPP, rencana jangka. Ya, rencana jangka panjang. Kalau RJPP, rencana jangka panjang pertama. Ya. Pertama itu gimana Kang Andi RJPP? Oh iya, rencana jangka panjang perusahaan. Ini RJPP 1 2016 100 miliar. Di sini adalah kita sedang membangun kebersamaan, akar yang kokoh dan kuat. Makanya saya senang kalau rukun, guyup, makan-makan gitu ya. Pokoknya jatahnya sebulan sekali kita makan. Yang di atas saya makan. Di atas dikit tuh ada kafe Trako. Request Pak Andi bulan depan Trako. Wah, boleh. Kang Wanda. Ya. Yang lembaga kita, yuk setiap bulan Parihan banyak ponyo gitu. Dah kemana? Ya ke warung CN misalnya. Lebih murah dari ponyo. Mangga request setiap bulan. Nikmati kebersamaan makan. Nanti biar Kang Wanda yang menganggarkan. Ya. Bangun kebersamaan yang lainnya Mabit. Nah, Bang, rencana Mabit offline? Jadi Bang? Kapan rencana Bang? Sekalian Agustusan. Nanti ada saatnya kita Mabit. Malam Bina Iman dan Takwa, kita nginep offline ya, nggak online lagi. Sekali-kali kita offline, paginya kita Agustusan. Lomba apa aja? Newak entok, lomba nonde. Ya, lomba. Ya. Hah? Panjat pinang apa panjat target? Panjat target. Ya. Insyaallah. Siap ya, insyaallah. Nah, doakan kita 2022 ini lagi genjot terus di 100 miliar pertama. Antum yang di bagian masing-masing coba terus itu. Saya juga lagi mencari apa peluang-peluang yang bisa masuk. Alhamdulillah kemarin sehari dapat omset berapa? 49 tambah 20 berarti berapa? 60
tambah 4 juta. Ya kurang lebih segitu. Alhamdulillah dapat 60 juta omset kemarin. Omset di mana Pak Wid? Rahasia. Bisiliur. Alhamdulillah pokoknya dapat omset segitu sehari kemarin. Ya, beneran beneran. Nah, doakan yang lain-lain kita nyusul karena ini 100 miliar pertama kalau tercapai turunannya banyak ya Kang Andi ya. Berapa kita wakaf, berapa kita zakat, berapa kita sedekah, berapa bonus dan berapa anak yatim dan lain-lainnya turunan dari 100 miliar ini. Makanya jangan jaga husnuzon kita, doakan misalnya kalau saya Pak Wid lagi di mana ya doakan. Atau siapa Varian lagi di mana doakan. Siapa lagi yang lagi banyak di jalan nih, Kang Darda banyak di jalan doakan, Kang Ilham banyak di jalan doakan. Yang di kantor juga doakan bisik setrum. Bukan yang di kantor aman atau kursinya potok-potok. Doakan juga yang di kantor aman. Ya, yang di mana-mana aman. Ya, antum ingat teman-teman Indiva doakan. Nah, karena doa buat orang lain itulah doa yang diijabah. Belum tentu doa buat diri kita terijabah, tapi doa buat orang lain pasti diijabah dan kembali kepada diri kita. Ini 100 miliar pertama. Lalu kemudian yang berikutnya batangnya. Ini 2021 sampai 2025. Insya Allah di tahun 2025 kita akan mencapai 500 miliar pertama. Dalam 1 tahun, bukan 5 tahun. 5 enggak. Misalkan tahun pertama kita dapat 120 miliar. Tahun kedua dapat 200 miliar. Nah, di tahun 2005 atau syukur-syukur 2023, 2024, 1 tahun kita sudah bisa mencapai 500 miliar pertama. Allahumma amin. Visinya apa? Batang, dahan, ranting, dan daun yang banyak dan menjulang ke langit. Ini bertumbuh. Insya Allah. Bertumbuhan dari sini dulu ya. Bertumbuh. Nah, masanya bertumbuh kan banyak cobaan. Ada hama, ada apa lagi? Ada binatang. Kadang-kadang ditincak manusia. Gitu ya. Banyak ini ujiannya untuk bisa kemudian tumbuh mencapai JPP ketiga 2026 sampai 2030 1 triliun pertama. Insya Allah. Masih lama ya? Enggak sekedar daya ya. 9 tahun lagi. Atau berapa? 8 tahun lagi. 8 tahun lagi kita di 1 triliun. Ini apa? Abundansi. Abundansi apa? Keberlimpahan. Nanti mobilnya teman-teman di sini parkir udah nggak cukup. Kang Fahri udah pakai Fortuner. Ya. Sadai. Dan kayak mau layak Fortuner teh kampungan kan. Kayak mobil teh mal nampak, malah rodaan. Jadi parkirnya tumpuk ke atas. Bisa ya? Bisa. Garasi kan. Jadi garasi nanti ada ayah hidrolik kan gini. Pernah lihat di Cina itu ada 20 mobil. Kalau mobil yang mobil atas mau turun, hidrolik ke bawah. Bukan mobilnya gepeng, bukan. Masuk ke sana. Keluar, keluar. Lihat di itu parkir gitu. Jadi jangan khawatir rumahnya di situ sempit tapi 50 mobil insya Allah masuk. Kumaha carana pemikiran Kang Helmi. Parkir mobil. Nah, menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Allah. Insya Allah limpahan manfaatnya semakin besar karena sudah berbuah. Dan pohon ini kita istilahkan dengan spiritual company. Dan spiritual company itu disebut spiritual company sebuah perusahaan kalau dia mencapai usia 100 tahun. Sudah 100 tahun ke sana sudah disebut spiritual company. Kita masih berjuang menuju spiritual company. Spiritual company ini bukan berarti yang jaring-jaring gitu. Jilbab mengamal bukan. Tapi orang-orang yang selalu mengamalkan Islam dengan baik. Ya. Insya Allah kita orang-orang yang taat, orang-orang yang Islam. Ya, tersibgoh juga dengan sibgoh Allah. Spiritual company. Pohon peradaban yang kokoh dan menaungi kehidupan di sekitarnya. Insya Allah teduh gitu ya, ketemu orang individualis gitu. Bukan ketemu orang individualis, boga utang, can maya. Enggak. Ketemu kita orang sama senang, teduh gitu ketemu individu. Rasanya itu orang kangen ketemu kita gitu. Bahkan enggak apa-apa kita enggak terkenal. Tapi orang merasakan banyak manfaatnya dari individu. Ya. Banyak ujian, banyak goncangan, ada badai, ada apa lagi? Ujiannya? Ada hujan badai, ada hujan es, ada hujan apa lagi? Hujan batu, ada tongeret, ayat tawon, apalagi hujannya? Ada yang berguguran, apa-apa. Tapi kita tetap punya satu visi. Mudah-mudahan antum istiqomah
berada di Unifa, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wiwit yang telah menyampaikan materinya tadi tentang pohon kebaikan ya. Terus ada rencana jangka panjang perusahaan juga dari 2016 sampai 2035. Itu mungkin udah jelas tadi disampaikan ya. Nah, semoga kedepannya semakin membaik dan membaik, terus membaik, lebih membaik dan maju. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya, tapi Pak Win keluar dulu. Langsung tutup aja. Atau gimana? Udah cukup mungkin ya? Untuk selanjutnya, barangkali ada yang mau disampaikan dari Teh Ainur atau mungkin dari panitia Pekan Inspira yang kemarin. Gak ada. Gimana?